Suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Yang tua bisa mendahului yang lebih muda. Yang muda bisa saja mendahului yang lebih tua. Kita tidak akan pernah tahu kapan saat ajal kita masing-masing. Dan pada saat itu, ketika saat itu tiba, maka sadarlah kita betapa segala yang ada di dunia ini tidak ada arti apa-apa. Istri atau suami yang kita cintai harus kita tinggalkan. Anak cucu yang lucu-lucu yang sangat kita sayangi, tidak ada satupun yang bisa kita ajak. Harta kekayaan yang kita begitu sibuk mengumpulkannya sampai kadang-kadang ada yang lupa dengan hak orang lain. Senang kita ketika bertambah, sedih bila berkurang. Pangkat jabatan yang kita begitu sangat takut kalau sampai lepas dari tangan kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, harus kita tinggalkan semua di alam dunia yang fana ini. Lalu pergilah kita. Kemana kita pergi? Ke alam barzah, melanjutkan perjalanan hidup di alam barzah. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, untuk sampai ke tempat itu kita harus melewati sekian lapisan langit. Perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat sepi, Pak. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak ada seorang pun yang bisa kita ajak. Bahkan mungkin juga tidak ada seorang pun yang mau diajak. Hanya ada satu, kata Rasulullah SAW, pendamping hidup kita yang setia, yang bisa menyelamatkan kita di alam itu dan kelak di akhirat nanti. Iman, takwa, dan amal ibadah kita selama kita hidup di alam dunia ini. Jika ajal kelak menjemput kita, maka saya sering membayangkan, ya Allah, alangkah bahagianya kalau kita pergi nanti meninggalkan alam dunia yang fana ini. Kita mampu meninggalkan di belakang kita anak-anak yang soleh seperti Ismail alaihissalam. Sehingga anak-anak kita sendiri yang akan sibuk memandikan jasad kita. Anak kita sendiri yang bakal sibuk mengkafani atau menyiapkan minimal kafan untuk membungkus jasad kita. Anak-anak kita sendiri insya Allah bersama umat Islam lainnya menyolatkan jasad kita. Mudah-mudahan anak laki-laki yang terbesar tampil di paling depan untuk mengimami sholat jenazah kita. Anak-anak kita sendiri yang tidak pernah berhenti lidah mereka dari berdoa, paling tidak seusai sholat 5 waktu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kata Rasulullah SAW, tidak ada sedikit pun penghalang antara doa seorang anak yang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tutup khutbah ini lewat sebuah hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang yang sedang disiksa di alam kubur dengan dipertontonkan kepadanya neraka jahanam. Tiba-tiba malaikat menutup itu, yang dibuka tabir alam gaib. Dia melihat surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Kata malaikat, kamu tidak jadi masuk neraka. Sekarang kamu ahli surga. Dia masih bertanya pada malaikat,
Mengapa tiba-tiba saya ditetapkan ahli surga padahal sebelumnya saya sudah ditetapkan ahli neraka? Malaikat menjawab, karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa kamu. Dia masih bertanya lagi, kenapa tiba-tiba Allah mengampuni seluruh dosa saya? Malaikat menjawab, karena Allah sudah mengabulkan doa anak saleh yang kamu tinggalkan. Mari Bapak Ibu sekalian, terus kita berjuang mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan kapanpun kita menghadap Allah, semoga kita mampu meninggalkan anak-anak yang soleh di belakang kita.